Halo, salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maesar Fitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami, di antaranya: 2 orang pelaku perdagangan sisik terenggiling di Kabupaten Skadau diamankan petugas. Guna menarik keberanian siswa SMA Negeri 1 Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya untuk mau divaksin, pihak sekolah pun menyediakan door prize. Dan memanfaatkan terik matahari dan cuaca panas, masyarakat Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang melakukan tanam padi secara gotong royong. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Tim penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencegah perdagangan 14,6 kg sisik terenggiling di Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Tak hanya sisik terenggiling, petugas juga mengamankan 2 orang pelaku. Inilah video amatir penangkapan 2 pelaku peredaran sisik terenggiling berinisial SK dan BW di Jalan Raya Skadau Nangamahap, Desa Nangataman, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Skadau, 18 Oktober 2021 kemarin. Dari penangkapan ini, petugas mendapatkan 14,6 kg sisik terenggiling yang disimpan di dalam sebuah karung yang dibawa para pelaku menggunakan sepeda motor. Dari pengakuan tersangka, sisik terenggiling didapati dari seseorang yang menyuruhnya untuk dijual di wilayah kota Skadau, yang menjadi incaran petugas. Berawal memang dari informasi dari masyarakat ke kita terkait adanya perdagangan sisik terenggiling. Memang awalnya informasi ini berlokasi di daerah Nanggapinoh ya, daerah Nanggapinoh. Kemudian setelah tim kita turun ke lapangan ditelusuri, memang ada transaksi perdagangan di daerah Sanggau ya, Skadau, daerah Skadau di daerah Nangataman ya. Nah, ternyata di situ terjadi transaksi, dia ingin menjual sisik terenggiling. Kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yang inisial SK umur 33 tahun dan BW umur 33 tahun ya. Julian menambahkan kedua pelaku terancam dengan Undang-Undang Nomor 41 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Pontianak, Kuun Junior iNews melaporkan. Warga keluhkan pengerjaan pipa induk PDAM berhenti beraktivitas sehingga menutup akses jalan menuju rumah. Warga berharap pihak terkait segera menyelesaikan pekerjaan sehingga aktivitas masyarakat kembali dapat berjalan normal. Kondisi proyek pipanisasi di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur yang terhenti beberapa hari lalu menuai protes warga karena dinilai merugikan. Galian pipanisasi proyek yang terhenti juga tepat berada di depan salah satu rumah warga, sehingga menutup akses keluar masuk rumah. Bahkan perwakilan warga mempertanyakan papan informasi proyek yang tidak dipasang pihak pelaksana. Ya, kami sebagai masyarakat di sini terus terang saja. Dengan keadaan yang seperti ini, kami agak sedikit kurang enak melihatnya. Nah, terakhir ini sampai sekarang tidak ada kegiatan apa-apa, lubang sudah dibuka, kemudian jalan semen itu ditebuk. Perusahaan ini tidak menampakkan diri. Ini sudah hari Senin kemarin, dia berhenti melakukan kegiatan. Kita mau baca dari mana papan pelang tidak ada. Warga berharap sisa galian yang telah selesai dikerjakan agar kembali diperbaiki seperti semula dan pekerjaan sesegera mungkin diselesaikan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya, pemirsa, keterisian tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19 atau BOR di Rumah Sakit Sudarso Pontianak hingga Oktober 2021 semakin menurun. Saat ini hanya 6 orang pasien terkonfirmasi yang masih ditangani pihak Rumah Sakit Sudarso. Per Oktober 2021, bed occupancy rate atau BOR di Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak saat ini hanya diisi oleh 3,65% pasien dari total 190 tempat tidur perawatan yang disediakan atau turun menjadi 96,35%. Hal ini menunjukkan jika Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Pontianak berhasil menurunkan BOR di Kalimantan Barat berkat penanganan, perawatan, dan edukasi, sehingga hanya menangani 6 pasien positif COVID-19 yang masih dirawat. Kendati demikian, ketersediaan kamar tidur pasien masih disediakan, karena sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Jadi mulai menurun itu di sekitar bulan September ya, agak menurun. Juni naik, Juli sepertinya puncak ya, waktu itu Agustus menurun sedikit, September lebih menurun lagi, dan di bulan Oktober sangat-sangat menurun. Sampai hari ini hanya 6 pasien yang positif. Yang 6 pasien ini sakit sudah lama atau baru, Bu, maksudnya? Ada yang udah lama, ada yang baru. Eni menambahkan, penurunan kasus COVID-19 berkat kesadaran masyarakat yang sudah meningkat, dibarengi dengan strategi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menurunkan tingkat ketertularan COVID-19 di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. ICCN pilih Kota Pontianak dan Kota Singkawang menjadi proyek pengembangan industri kreatif. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.